Seringkali kita mendengar dan melihat berita-berita tentang sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan besar. Biasanya, sengketa ini terjadi karena masyarakat tidak tahu bahwa tanah yang selama ini mereka tempati ternyata merupakan termasuk dalam luasan tanah hak guna usaha suatu perusahaan. Lalu, siapa yang salah dan bagaimana cara menyelesaikannya? Alsa Legal Training and Counseling akan membahas secara tuntas. Apa itu hak guna usaha? Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu 15 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi. Pasal 18 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Peruntukan HGU digunakan untuk keperluan perusahaan, pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Untuk itu, kami menghampiri salah satu perkumpulan petani yang berada di Desa Toyomarto di Kecamatan Singosari. Desa yang berjarak 30 menit dari Universitas Brawijaya ini dikenal dengan desa yang bergerak di bidang pertanian. Komoditas yang ditanam di Desa Toyomarto ini adalah padi, kopi, dan jagung. Di Desa Toyomarto ini, kami menemui Pak Ulum sebagai Ketua Perkumpulan Tani Hutan Wonosantri. Dapat banyak nih Pak kayak sengketa tanah yang terjadi. Nah, tadi kan dari yang Bapak jelasin itu dari klasifikasi lahan negara ya Pak? Jadi mungkin kan tadi ada klasifikasi lain ya Pak, kayak lahan yang disebut dari warga desa ini apa sih? Pemajikan. Oh, pemajikan, sama ada yang lain juga tadi ya Pak. Itu apakah sengketa tanahnya itu dari di lahan negara aja atau ada di lahan lain juga? Pastilah di lahan lain ada pasti ya. Kayak lahan yang hak milik yang pemajikan itu yang saya bilang tadi, saya sering menyaksikan itu ada semacam musyawarah kekeluargaan di kantor desa itu untuk menyelesaikan. Ada sengketa hak waris, jadi ada satu bidang tanah yang diperdebatkan di situ, diperbutkan antara ahli waris, ada pasti ada itu, dan itu difasilitasi oleh desa untuk dibuatkan satu forum musyawarah penyelesaian itu di kantor desa ada. Beberapa kali malah saya gitu. Beberapa kali saya saksikan saja, saya nggak ikut terlibat penyelesaiannya karena itu ditangani oleh pemerintah desa. Kalau yang satunya yang tanah seperti tanah kas desa itu ya, di desa ini bagus sekali sudah ada langkah semacam inventarisasi lahan-lahan tanah kas negara, tanah kas desa. Jadi tanah-tanah yang kalau dulu istilah bengkok ya. Kalau dulu kan bengkok, tanah bengkok istilahnya. Jadi kepala desa punya satu lahan yang dikelolakan selama menjabat dan lain-lainnya. Nah, sekarang kan nggak ada istilah tanah bengkok, jadi tanah kas desa. Nah, di Toyomarto ini tanah kas desa ini diinventarisir oleh pemerintah desa, dan yang dulunya tidak jelas kemana, terus sebenarnya itu tanah punya siapa, sekarang penggarapnya siapa, itu perlu diperjelas lagi. Jadi ketika tanah itu dikelola oleh satu orang, itu maka diperjelas juga beliau ini menyewa kepada desa selama berapa lama atau bagaimana gitu. Jadi lahan itu memang benar-benar masih punya desa, dan manfaat itu secara umum desa juga dapat gitu, meskipun dikelola oleh orang lain gitu. Jadi ada langkah seperti itu. Kalau sampai dibilang konflik, saya kira kalau yang tanah kas desa belum pernah ya, saya belum pernah dengar. Kalau tanah kas desa yang baru ketahuan ternyata, oh ini ternyata karena tanah kas desa, oh nyawanya mulai masa jabatan Pak Kades siapa, itu kan ada. Oh ternyata ini bukan tanah Pak A gitu. Ternyata Pak A ini nyewanya ke desa, dulu akadnya dengan Bapak siapa di kantor desa. Nah, sekarang lebih diperjelas begitu. Ya itu sih sepengetahuan saya ya. Oke. Mungkin sebagai penutup nih Pak ya, kita dari Pak Ulum ini ada pesan dan harapan ya yang mungkin ingin disampaikan juga nih kepada mungkin teman-teman yang nanti nonton juga.
mengenai upaya penanggulangan sengketa tanah. Oh iya, saya sebagai masyarakat, sebagai petani sangat berharap campur tangan dari teman-teman akademisi, praktisi hukum juga untuk sering-sering turun ke masyarakat. Jadi untuk membantu pemahaman tentang ranah-ranah hukum ini. Jadi banyak hal yang kita sama sekali tidak membayangkan. Jadi seakan-akan kita sudah benar, ternyata ada aturan yang jelas-jelas tertulis dan itu sah berlaku. Dan itu tidak terjadi atau tidak terlaksana di tempat kita. Karena memang kita blank, benar-benar kita nggak tahu itu kalau ada aturan seperti itu. Nah, saya kira ini adalah kesempatan dan ini bahkan kewajiban dari teman-teman di akademisi dan di praktisi hukum untuk turun ke masyarakat memberikan pencerahan tentang hal-hal seperti itu, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan semacam konflik dan lain-lainnya itu tidak terjadi di masyarakat. Oke, baik. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton juga, mungkin tadi udah dengar pesan dari Pak Ulum juga, dari kita sebagai akademisi ya, mungkin dengan semua ilmu yang kita dapetin, jangan kita simpan sendiri. Kita sering-sering juga turun ke masyarakat, dan juga kewajiban kita juga untuk memberikan ilmu kita kepada teman-teman dan masyarakat juga. Mungkin sekian itu aja dari pertanyaan kami, dari kami semua. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Ulum, dan nanti juga bakal ada acara juga di sini ya Pak nanti ya. Jadi mungkin itu sekian aja. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Salaman boleh. Setelah berbicara dengan Pak Ulum sebagai Ketua Perkumpulan Petani, kami menghampiri seorang petani yang berada di bawah naungan Perkumpulan Petani Hutan Wonosantri. Kami berbicara dengan Pak Suryono sebagai orang yang terjun langsung dalam pengelolaan pertanian di Desa Toyomarto. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan juga kami dari teman-teman Asal Lokasi Universitas Brawijaya dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan sekarang ini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai sengketa tanah yang ada di desa ini. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Abel mewakili teman-teman panitia. Mungkin dari Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu Pak, mungkin dari nama, jabatan, dan mungkin sekalian disebutkan juga sebagai warga desa Toyomarto. Nama saya Suryono, saya sebagai petani dan juga karyawan, kita juga pedagang. Banyak ya Pak? Banyak profesi. Dan bisa disebutkan Bapak sebagai warga desa Toyomarto. Iya. Iya benar Pak. Iya. Oke. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa langsung kita mulai aja ya Pak ya, Iya. pertanyaannya. Oke, mungkin yang pertama yang diketahui oleh Bapak mengenai hak guna usaha ini apa nih Pak? Aku kurang ngerti masalah. Kurang ngerti ya Pak? Iya. Oke, mungkin aku sedikit jelaskan ya Pak ya. Iya. Jadi hak guna usaha ini merupakan hak mengenai dari suatu lahan yang dimiliki oleh negara. Ya, jadi ada lahan yang negara ini, kita punya hak nih untuk melakukan suatu usaha dalam lahan itu, misalkan mau pertanian atau perkebunan gitu Pak. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya, mungkin dari Bapak sendiri ada pertanyaan terlebih dahulu nggak mengenai hak guna usaha, atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup, baik. Oke, saya lanjut ya Pak. Jadi apakah tanah yang Bapak miliki sebagai petani ini sudah memiliki atau tercatat hak guna usahanya? Belum tercatat. Belum tercatat dulu. Belum. Oke. Mungkin aku lanjut lagi. Mungkin aku juga nih ya. Kenapa belum tercatat? Mungkin apakah ada kendala atau lebih? Karena mungkin kurang pengetahuan Mas ya. Oh, Pengetahuan dari baik. tanah milik orang tua gitu ada. Saya lanjut lagi. Yang diketahui mengenai hak dan kewajiban hak guna usaha dari Bapak mungkin? Atau Yang ngerti ya Mas. kurang juga ya Pak? Iya, kurang tahu. Oke, mungkin nanti ada penjelasannya. Dan selanjutnya dari Bapak sendiri, kira-kira ada yang Bapak tahu nggak mengenai sengketa tanah itu apa? Kata tanah. Iya, tanah yang itu. Yang kalau roger hutan. Ya, tidak. Iya benar. Nah, mungkin selama Bapak menjadi petani
nih, apa Bapak pernah melihat ada sengketa tanah atau ngalamin sendiri gitu Pak? Cara sini nggak ada, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Jadi selama Bapak udah berapa lama ya? Dari petani itu udah mulai 2015. 2015, ya, jadi kurang lebih 7 tahun ya Pak ya? Iya. Dan selama ini berarti masih belum ada kendala mengenai sengketa tanah? Nggak ada. Baik. Mungkin dari Bapak sendiri, apakah Bapak ada kayak seperti masa kayak pengen tahu nggak mengenai hak guna usaha gitu Pak? Sebenarnya pengen. Iya, Pak. Iya. Ya, baik. Mungkin dari kami itu dulu aja Pak. Ya, karena nanti juga kami akan ada program juga di sini yang akan kami undang dari teman-teman. Dari teman-teman IG juga kami mungkin nanti akan memaparkan tentang hak guna usaha dan ada advokasi juga. Iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa sampaikan gitu. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas dari waktunya. Mungkin buat terakhir kita bisa salaman dulu aja Pak. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya Pak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai hak guna usaha masih minim dan belum rata di telinga masyarakat. Hal ini berakibat pada maraknya sengketa lahan yang terjadi akibat dari kurangnya pengetahuan tersebut. Tentu saja peristiwa itu menjadi keprihatinan terbesar kami. Dari video ini, besar harapan kami agar masyarakat mendapatkan pengetahuan secara mendalam, serta menyadari pentingnya hak guna usaha guna menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. This is Alsa Legal Training and Counseling bersama saya Abel Devin.